Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Santo Antonius dari Padua adalah seorang imam Fransiskan atau OFM atau Saudara Dina. Dia punya cita-cita menjadi misionaris, bahkan rela dimartir demi iman. Tetapi karena alasan kesehatan, pimpinannya tidak jadi mengutusnya menjadi misionaris. Tetapi dalam hidupnya yang singkat, ia menjadi pengkhotbah yang ulung. Ia mentobatkan banyak orang murtad kembali kepada Kristus, dan dia menjadi santo bagi pencari, bagi orang-orang yang kehilangan, terutama yang kehilangan rahmat karena dosa. Dia adalah murid Kristus yang sejati. Dia hanya berkata iya, tidak ada yang lain, dan ia hanya berkata amin, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Kita sebagai murid Tuhan seharusnya juga hanya iya, tiada lain selain iya, supaya kita konsisten, konsekuen, dan setia menjalani murid-murid Tuhan. Dengan begitu, sifat sikap kita sebagai murid Tuhan jelas menjadi cahaya bagi orang lain. Sifat cahaya adalah menerangi, dan begitulah sifat-sifat murid Tuhan. Kalau kita berkata iya sebagai murid Tuhan dan hanya amin, maka kita juga bisa menjadi garam dunia. Garam adalah membuat segalanya menjadi awet, terutama makanan menjadi lezat, dan menghilangkan barang busuk dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Kalau kita berkata iya, maka kita menjadi cahaya yang bersinar di depan orang dan melihat perbuatan baik kita, lalu orang-orang memuliakan Bapa di surga. Panggilan sebagai murid Tuhan bukan hanya berdasarkan mukjizat, tetapi berdasarkan ketekunan, kesetiaan, seperti yang dihayati oleh Santo Antonius dari Padua, sehingga ia menjadi saksi Tuhan, saksi belas kasih dan kebaikan Tuhan, menjadi garam, menjadi cahaya,
Dengan begitu, Bapa di surga dimuliakan oleh sikap, oleh tutur kata, dan hidup kita orang-orang beriman. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.